Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku. Selamat berjumpa lagi dengan saya Didi Lemo Teknik ya. Hari ini kita akan memperbaiki mesin cuci SAP ya. Mereknya SAP. Model EST 85CL. Yang mana mesin cuci ini terdengar suara gluduk. Nah, terdengar suara gluduk itu di saat kosong, apalagi kalau dia ada beban mungkin lebih keras lagi suaranya. Cuci ini mereknya SAP dengan model EST 85CL ya, yang mana penyakitnya di sini pengaring, suara pengaringnya ada gluduk, walaupun tidak dibuat beban ya. Ini kita baikin nanti ya. Nah, walaupun tidak ada beban, suaranya selalu gluduk. Bisa kita lihat ya. Nah, sementara posisi ininya tidak menentu ya, maksudnya tidak simetris atau sejajar, tabungnya tidak sejajar dengan atasnya. Coba kita dengar, kita coba ya. Kita coba colok listriknya. Bisa terdengar kan? Oke. Jadi menurut analisa saya ya, analisa sementara ini kan analisa, belum tentu kebenarannya, cuma sudah bisa mendekati gitu. Permasalahannya di sini satu, seal bawah ya, itu sudah aus atau sobek atau juga sudah lembek ya. Seal di bawah ini ya, ini di bawah sini ada seal ya, di sambungan bawah itu ya, di bawah drum. Nah, yang kedua, selain dari seal, per juga bisa, ini pernya juga bisa ya penyebabnya, atau juga di joinnya itu, di sambungannya antara motor, antara dinamo pengering dengan drum atau dengan tabung pengeringnya. Jadi ada 3 kemungkinan ya kerusakan di sini. Coba kita lihat ya. Jadi untuk selanjutnya kita bongkar aja ini ya, kita bongkar dulu, kita buka maksudnya. Kemudian setelah belakangnya sudah kita buka ya, nah mesin cuci ini ya perlu kita tidurkan, kita rebahkan supaya lebih gampang untuk pelepasan baut-bautnya ya. Karena ini bongkar semua, kita bongkar semua, jadi tidak tanggung-tanggung ini, karena penggantian seal itu harus dibongkar semua ya. Oke. Ya, setelah mesin cuci ini kita bongkar ya, kita perhatikan di sini ya. Perhatikan apakah ini udah kelihatan kan. Nah, berarti masalahnya di sini, masalah daerah sini ya. Ini coba kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat ya, sealnya bagus ini. Seal tadi analisa saya sealnya ya, tapi ternyata sealnya bagus saja. Ini untuk kerapatan as dengan seal juga masih bagus di sini ya. Nah, jadi letak masalahnya di sini ya. Nah,
Kelihatan kan goyangannya, coba kita putar. Nah ini penyebab yang asnya, oh, kalau tidak salah dengar ini asnya ini. Nah ini kan kelihatan di sini dia nggak lurus, cukup diputar-putar aja sudah kelihatan ya. Nah, yang atasnya ini makin puncak dia makin tambah kencang. Jadi kita bongkar ini dulu, kita lihat, nanti kita perhatikan apakah asnya yang bengkok ya. Yuk, kalau memang asnya yang bengkok berarti ini dinamonya harus kita ganti aja ya, dinamonya, kalau as dari dinamo ini yang bengkok. Nah saya ukur menggunakan sigmat ya, sigmatnya atau yang kesorong ada juga. Nah jadi di sini ngepres mas, ini ngepres di as ini ya. Nah jadi nggak kena dia, nggak ngepres ini. Coba kita perhatikan ini kan, kalau ini goyang, sigmat ini akan goyang gini. Nah supaya lebih jelas kita untuk melihatnya dia goyang apa tidak, kita perhatikan ujung situ, kita perhatikan ujung itu ya mas ya. Nah ujung ini kita perhatikan, ujung ini kalau asnya goyang, ini kan saya putar nih, saya putar ya, asnya saya putar. Nah, ini saya putar, perhatikan ujung sini, ujung sini, ujung ini ya. Nah kalau ujungnya bergerak berarti as ini ya, as dinamo ini sudah rusak. Nah ini kan saya putar ini. Nah coba kita perhatikan ujung ini nggak ada sama sekali gerakan, sedikit pun nggak ada gerakan, berarti ini lurus, asnya ini lurus saja. Nah jadi dia kalau ada sedikit ini, as ini sedikit aja ya, as ini ya sedikit aja ada goyangan, sigmatnya akan goyang gini dikit aja. Nah dia pokoknya nggak sampai sekian mili, ujung itu kan sangat kelihatan ya. Nah di ujungnya sangat kelihatan goyangan, berarti ini untuk asnya bagus ya, untuk as bagus. Nah oke, berarti asnya ini nggak masalah, motornya dinamonya. Nah itu kan seharusnya di sini kalau dia bengkok dia akan bunyi crash 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 gitu. Nah, ini kan nggak ada suara sama sekali ya. Oke, jadi setelah kita ukur ya apakah asnya tadi goyang, ternyata asnya tidak, berarti masalahnya di sini, masalahnya di sini ya, lubang ini. Coba kita ulangi lagi. Kita masukkan ya. Nah ini kan kadang-kadang kena dia, ini ujung ini dan ini kena dia karena dia goyang ini. Nah kadang-kadang dia kena sehingga terjadilah, berarti yang bermasalah ininya. Ini udah kocak. Nah, kalau gitu kita ambil kesimpulan, kita ganti ini aja, untuk sealnya tidak usah ya, sealnya tidak usah kita ganti karena ini yang menyebabkan dia goyang, yang bunyi gluduk tadi. Oke, sebelum kita ganti ya, tidak lupa juga kita coba ini, kita coba bagaimana kalau dia di sini ya. Nah ini ngepres, nggak ada suara kletek-kletek, nggak ada, jadi untuk atasnya aman ya. Oke. Baik rekanku sekalian, setelah
plastik ini ya, kita cabut, kita coba di sini, ternyata ini memang longgar dan goyang. Ini kelihatan goyangnya ya, kelihatan goyangnya. Jadi tadi kita mau beli ke toko ya, bukan nyari tetapi mau beli ke toko, nggak ada, dan akhirnya kita pergi ke barang rongsok loakan. Nah, kita dapat plastik ya, plastiknya ini yang kita ambil. Nah, ini udah saya pasang, ini yang lama ya, yang ini yang lama, ini pecah. Nah, ini juga pecah ya. Lantas ini yang udah kita pasang ya, udah kita pasang dan kita coba tadi masukkan, ternyata cocok ya. Nah, cocok, tinggal kita kencangkan bautnya ya. Oke, udah masuk ya. Dan belum kerja tangan sendiri ini, nah tangan sebelah maksudnya, jadi harus menggunakan tangan dua dulu. Nah, yang mana kalau tadinya ini diputar-putar ya, kelihatan di sininya goyang. Nah, ini kan lurus dia putarannya, nggak goyang ya. Nah, ini juga nggak ada goyangnya, nggak ada goyang. Jadi masalahnya bukan pada dinamo, bukan masalah seal, ternyata betul pada analisa saya tadi, ternyata yang betulnya analisa kedua pada join ini ya, join ya, sambungan, plastik sambungannya pecah ya, plastik sambungan tadi pecah, itu penyebabnya yang bikin geluduk, jadi dia gak lurus. Untuk joinnya sudah terpasang ya, atau sering rekan-rekan nyebutnya puli di sini ya. Nah, udah terpasang, kita coba bagaimana, kita coba dulu apakah ada goyangan kalau kita nyalakan. Oke, listriknya, nah terlihat bukan? Jadi untuk pembuktiannya goyang atau tidak ya, pembuktiannya goyang atau tidak, ini kita tempelkan agak rapat. Nah, suaranya merata, tidak teng, berarti untuk joinnya ini udah lurus ya, ini kelihatan nggak goyang lagi. Langsung kita pasang aja, kita kembalikan, yakin saya sudah kalau begini ya. Nah, sealnya tadi juga bagus saja, sealnya bagus ya, nggak ada yang sobek. Mesin cuci ini sudah kita rakit ya, namun di atasnya belum kita tutup, siapa tahu nantinya masih ada kesalahan atau ada kekurangan pekerjaan. Nah, tapi kita colok dulu listriknya bagaimana ya, kita colok listriknya apakah dia bisa berfungsi, apakah mesin cuci ini bisa berfungsi ya. Nah, ini masih belum ya, walaupun timer udah jalan, karena switch ini belum bekerja ya, belum kontak. Ini bisa kita lihat ya, karena masih belum, bawah juga belum dibaut banyak ya, ini untuk dicoba aja. Itu kan udah nggak kayak tadi lagi yang geluduk. Kita coba lagi. Oke, berarti hanya ini tadi aja masalahnya ini ya. Nah, cuman di situ pusingnya agak kering, jadi ada bunyi ya, sehingga kita perlu tetes beberapa tetes oli ya di situ ya.
tuh kedengaran. Oke, kita soli aja di situ ya. Ini aja penyebabnya. Jadi untuk pembuktian ya, pembuktian ini kita rendam aja dulu. Nanti kita coba masukkan ke sini, masukkan, tidak usah pakai tutup, maksudnya tutup yang ini ya. Nah, tidak usah. Kita coba bagaimana. Kita coba ya. Ini udah kita masukkan dalam sini ya. Udah kita masukkan. Kita coba angkat kontak saklarnya. Karena kita lihat ya. Oke, mantap. Nah, lihat apakah bisa mengeringkan ini ya. Walaupun tidak ditutup dulu, nyaman aja, yang penting ini tidak terkena tangan ya. Dan tidak ada lagi kan bunyi kletek-kletek, sedangkan tadi belum ada beban aja di dalam, bunyinya kletek-kletek, duk 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 duk. Nah, bunyinya gitu tadi. Kalau sekarang nggak ada lagi. Kita lepas biar kita matikan.